Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Tema perenungan kita hari ini saya angkat mengenai bagaimana kita harus memelihara iman. Saudara yang kekasih, tentu kita harus mulai memikirkan begini. Kenapa kita harus memelihara iman? Tidak salah kalau dalam Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran-pendengaran akan firman Kristus. Karena iman itu harus terus bertumbuh dalam kehidupan kita. Iman harus bertumbuh dan pertumbuhan itu tidak lepas dari kebenaran firman Tuhan. Karena pada akhirnya begini, kita harus menemukan iman itu dengan pertumbuhan yang terjadi dengan tertata dengan baik, iman yang terus bertumbuh dan mengakar dengan kuat dalam pribadi kita, maka kita bisa melihat bahwa kita menjadi orang-orang percaya yang tetap stabil menghadapi kondisi apapun. Ibaratnya pohon, saudara, semakin dia bertumbuh, maka seharusnya dia memiliki akar yang semakin kuat. Akar yang semakin kuat akan membuat pertahanannya akan juga semakin besar, sehingga badai, angin sekuat apapun, pohon itu akan tetap tegak berdiri. Tentu Allah mau kita memiliki iman yang tidak tergoyahkan. Maka kita tahu bahwa tantangan sebesar apapun yang ada di depan kita, kita akan tetap memuliakan Tuhan. Kenapa kita harus memelihara iman? Karena Tuhan mau kita tetap mencari Dia. Kondisi hari-hari ini bisa membuat kita tidak bisa mencari Tuhan. Kita akan banyak disibukkan dengan segala hal, banyak hal. Gambaran sederhana bagaimana Marta dan Maria ketika Yesus datang. Marta begitu sibuk, tetapi Maria duduk di kaki Tuhan. Ketika Marta mencoba untuk melapor kepada Yesus bahwa kenapa Maria harus berdiam diri dengan aku sibuk mempersiapkan segala sesuatu. Yesus berkata, Marta, Marta, engkau sibuk dengan banyak hal. Satu saja yang kau perlu, Maria telah melakukan bagian yang terbaik. Saudara tahu, iman seharusnya terpelihara agar kita bisa terus menghadap Dia. Iman terpelihara agar kita bisa terus memandang Dia. Tidak disibukkan dengan segala hal. Tidak disibukkan dengan persoalan kita yang begitu rumit, sulit, yang kunjung selesai. Kita tidak disibukkan dengan pekerjaan yang terlalu banyak menyita waktu, yang akhirnya kita tidak punya waktu untuk mencari Tuhan. Kita sepertinya menjadi orang yang harus bertanggung jawab sehingga semua harus dikerjakan. Sampai-sampai tanggung jawab kita untuk mencari Allah kita tidak utamakan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, memelihara iman itu penting. Apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal 4 di ayat yang ke-6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Selanjutnya ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jadi Paulus memelihara imannya. Dan ketika dia memelihara iman, dia mau menyatakan kepada kita bahwa pemeliharaan iman yang dia kerjakan, dia lakukan dengan segala beban tanggung jawab. Karena dia tahu tujuannya pada akhirnya di ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada akhirnya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jelas saudara, kita memelihara iman dalam kondisi-kondisi yang terjadi hari-hari ini, yang bisa menyeret kita ke dalam situasi yang sering tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kita harus memelihara iman kita.
Karena kita tahu kita punya tujuan yang jelas. Kita merindukan bagaimana Allah memberikan apa yang harusnya menjadi milik kita. Pelihara iman kita, saudara. Dengan kita berdoa, dengan kita mencari Tuhan, kita memberi waktu, memberi ruang untuk Allah berbicara dalam hati kita. Kita masuk dalam persekutuan yang indah. Kita sementara memelihara iman. Jangan saudara berpikir persekutuan seperti ini di pagi hari kita bangun, kita doa sama-sama. Bagi orang lain ini adalah sesuatu yang sepertinya tidak ada manfaat atau tidak ada sesuatu yang berubah secara signifikan dalam hidup kita. Tetapi kita tahu bahwa ini adalah bagian dari kita memelihara iman kita. Hanya orang yang memelihara iman yang bisa menerima mahkota kemuliaan. Hanya orang yang memelihara iman. Jadi teruslah bertumbuh, saudara. Teruslah memuliakan Allah. Jangan pernah ragu bahwa semua yang kita lakukan demi Allah, demi kepentingan Allah, tidak pernah menjadi sia-sia. Saudara akan menemukan bahwa kita ini menjadi umat yang sangat berbahagia. Pada waktunya kita akan melihat bahwa kita tidak pernah menyesal kita mencari Tuhan. Tidak pernah menyesal kita memelihara iman. Perjuangan kita mungkin jatuh bangun, tapi Tuhan menghargai apa yang kita lakukan. Sering saudara saya dalam kondisi yang tidak nyaman ketika mau berdoa, dalam kondisi yang tidak sepenuhnya stabil. Tetapi Tuhan menghargai. Inilah ada bagian dari pemeliharaan iman kita. Kalau di sini dikatakan Paulus dalam kondisi memelihara iman, dia sampai mencucurkan darah. Dia harus mengalami kondisi yang sangat tidak mudah. Tetapi dia mau sampai akhir batas hidupnya. Dia mau mengikrarkan imannya di hadapan Allah. Dia mau tetap memelihara imannya sampai akhir hidupnya. Ini menjadi tantangan juga buat kita hari ini. Tetaplah bersemangat mencari Tuhan. Tetaplah kita berjuang bersama-sama untuk menikmati hadiratnya setiap saat. Inilah perjuangan kita. Dan pada waktunya kita akan melihat mahkota kemuliaan akan menjadi milik kita. Saudaraku, sampai kapan kita hidup? Kita belum tahu juga, misteri, saudara. Kita juga belum tahu besok apakah kita masih hidup atau tidak. Setidaknya kita menyadari bahwa betapa fananya hidup kita. Namun kita memiliki pengharapan yang pasti. Kalau saudara tetap memelihara iman, saudara tetap berjuang mempertahankan apa yang sudah Tuhan percayakan bagi saudara, kita akan bersama-sama menyongsong kedatangan. Kita akan melihat kemuliaannya itu agung dan mulia. Keagungannya itu semarak. Kalau Paulus berkata penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang kita dapatkan nanti. Tidak sebanding. Berarti berapa lama sih kita bisa merasakan penderitaan ini, berapa lama sih? Tapi seyogyanya kita memiliki penghiburan yang abadi. Kita punya Tuhan yang menyediakan sesuatu yang sangat mulia, sehingga seperti kemarau yang begitu berkepanjangan, kita akan melihat ada kesejukan dengan hujan yang menyegarkan jiwa kita. Tetaplah berjuang, saudara. Bertahanlah dengan semua hal yang terjadi. Tetaplah pelihara iman sampai batas akhir hidup kita. Kita akan mengenakan mahkota kehidupan yang sudah Allah janjikan buat kita semua. Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati kita semua.